Udah Betul, 6 saya tahun. temannya Bang Samuel. Bukan menyerang pribadi itu bukan. Cuma menohok. Bukan kayak gitu kayak aja tuh. Sebentar begini. Oke, Samuel, saya turun ya. Itu nggak boleh. Mentertawakan itu nggak boleh. Sebentar. Saya mute dulu semuanya. Teman-teman tolong biasakan. Di sini selalu deh teman-teman itu pada begitu. Samuel, saya turun ya. Turun apa? Ya, out dulu. Oh iya. Terima kasih Pak Alek. Nanti di WhatsApp nomornya ya. Oke, God bless you. God bless you tuh Pak Alek. Ya. Jadi gini teman-teman, Pak Bagus tolong dengar ya. Kalau Anda menuduh saya takut, saya kalah, oke lah, anggaplah saya kalah dan takut. Ya, jadi nggak usah disebut-sebut lagi. Nggak apa-apa, ini kan kepada Pak Bagus. Nah, sekarang alasan saya itu karena saya udah kebanyakan ngomong. Saya nggak suka dianggap nggak adil. Nah, saya serahkan kepada Bro siapa namanya, Daniel, untuk berdiskusi dengan Ferguson, kan begitu. Karena saya rasa ketika tadi Ferguson menjelaskan tentang Yahweh Elohenu, Yahweh Echad tadi, menurut saya udah nggak masuk dan saya pikir, aduh, coba deh diskusi dulu sama murid saya inilah ibaratnya begitu, sama Daniel lah gitu. Oke Daniel? Jadi gini Bang ya, Samuel. Silakan. Sebenarnya aku tanggapin dulu pernyataan Bang Samuel. Bukan nggak masuk akal. Cuman memang nggak bisa diterima karena kita beda pandangan. Nah, itu tadi, kalau kita sudah berdialog, korbannya dialog, oke lah, dialog ini boleh kita agak keras sedikit suaranya. Tapi kan dari tadi saya nggak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Tolong jangan yang namanya menyerang pribadi. Saya ini selalu melihat orang-orang Wanes, saudara saya seiman sendiri, ketika orang Wanes itu sudah mulai terpojok, mereka akan mentertawakan dan mengejek. Jadi kayak seakan-akan kalian itu menyerang pribadi. Nggak boleh kayak begitu. Prof. Ferguson. Kita ini, Sebentar. Kita ini berdialog untuk sama-sama memuaskan ilmu gitu loh. Tapi kamu bilang seakan-akan toh Ferguson, artinya kan belum toh. Kamu kan belum ngerti gitu loh. Kan seakan-akan toh. Orang bisa menilai. Kita nggak perlu lah bersilat lidah. Kita sama-sama saudara seiman. Nggak perlu bersilat lidah. Kalau bilang kebiasaan seperti itu, tolonglah. Sudah. Ya sudah lanjut ini Ferguson. Waktunya mau sampai jam berapa? Malam nih. Kritik yang bagus, Bro Ferguson. Bro Ferguson, kamu bilang tadi kan Wanes suka menghina pribadi kan? Kamu baca nih yang ada di gambar saya nih. Kenapa? Kamu baca nih. Ini yang gambar saya nih. Mana? Wah, itu lebih kamu parah baca itu tulisan. malam. Iya, di situ katakan dengarlah hai Israel. Ya, berarti kan kamu sudah kontradiksi itu Ferguson. Bro, kamu baca dulu dong. Satu-satu kalau ngomong. Iya, itu loh iklannya Derion itu loh, lihat enggak? Iya, kenapa? Itu Wanes yang bilang atau siapa yang bilang? Atau Unitarian yang bilang ini? Ayo. Yang mana? Ini di gambar saya nih. Avatarnya itu, profilnya Daniel Laning dulu. Itu siapa tuh yang bisa bilang satanik Wanes? Kena kamu, Bat. Kena ini Ferguson kamu. Artinya itu satanik Wanes. Bro Raden. Ya. Bro Raden. Satanik Wanes itu tidak menyerang pribadi. Itu menyerang ajaran. Udah Bro Ferguson. Makanya sebentar. Ferguson. Sebentar. Bukan kamu yang ngomong ini, bukan kamu yang ngomong. Ini Aderion yang ngomong. Itu nyerang pengajaran ya, bukan nyerang pribadi. Itu menyerang pengajaran, pengajaran iya, oke. Jadi kalau saya bilang Trinitas itu sesat, apa kalian tidak tersinggung? Ya kalau gitu silakan. Tapi jelaskan dengan ilmu. Sebentar, Pak. Iya kan, pasti kalian juga tersinggung. Bro Hani, karena kalian imannya itu. Bro Daniel, bedakan menyerang ajaran dengan menyerang pribadi. Kalau sudah menyerang pribadi itu namanya kalian sudah mencari urusan pribadi. Kalau mengatakan itu apa? Saya kasih tunjuk chatnya. Oke. Kamu paham, Bro? Ini nyangkal terus ini Ferguson ini, nggak pernah jujur. Bro Ferguson. Sekarang begini loh sebentar Daniel Haning. Tadi kan Ferguson kan menyerang pribadi barusan. Orang-orang Wanes suka bla bla bla. Kan itu serang pribadi. Enggak itu Bang. Saya screenshot. Mau saya screenshot? Oke, silakan. Saya kasih dengar audionya aja. Saya kasih tahu dulu. Saya bilang gini, di awal jadi sama-sama, Bro. Diam dulu Ferguson. Kamu tuh yang mau Ferguson. ini.
Baik Trinitas, baik Trinitas. Ini saya mengkritik. Kalian yang dulu mengatakan. Oke. Baik Trinitas. Baik Trinitas maupun Wanes saling menyesatkan satu sama lain. Itu dan kan? Kamu bangga? Puas nggak? Dan kamu bangga? Iya kan? Kamu bangga? Kamu mau seperti ini terus? Nggak bangga. Ini bukan soal bangga. Tetapi kenapa kamu hanya mau mengkritik orang lain? Kamu tidak mau kritik ke dalam. Harusnya kamu menegur teman kamu. Saya tegur teman saya. Nggak apa-apa. Biarin dulu. Biar Wanes dulu yang bilang. Gimana? Ya gimana? Harusnya kamu tegur teman kamu karena mereka pasti dengar omongan kamu. Kalau saya yang tegur mereka, nggak mungkin mereka mendengar omongan saya. Begitu juga saya pasti tegur teman saya. Jadi jangan saling menyerang. Kalau saling menyerang nggak ada guna. Jadi sebaiknya kamu sebagai Trinitarian, kamu yang menasehati teman-teman kamu, bukan saya. Karena saya kalau menasehati, nggak mungkin mereka dengar. Itu ya. Ya, udah selesai Bang Daniel. Boleh aku tanggapi? Sudah. Sudah. Pertama, sebelum saya mulai sama Bang Samuel, saya tadi udah bilang, tolong teman-teman Tritunggal dan Wanes, walaupun kita sama-sama menganggap salah dalam teologi ya, bukan salah dalam iman, tapi kita harus tetap saling menjaga. Bahkan saya melarang untuk menyerang pribadi. Saya melarang untuk orang-orang Tritunggal terlalu kasar sama orang Wanes, dan juga orang Wanes jangan menyerang pribadi ke orang Tritunggal. Kita sama-sama menjaga. Karena saya tadi juga sempat bilang, musuh kita sebenarnya yang paling besar itu adalah orang seberang laut yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, dan mulutmu juga mengaminkan itu, Bang Daniel. Bro, jadi kamu kalau itu mau satu iblis, bro. Sebentar, saya mau ngomong dulu, kita gantian. Bukan manusia, bukan manusia. Biarkan. Iblis, bro, yang musuh. Kamu kan tadi ngomong saya biarkan. Sekarang saya ngomong tolong gantian. Ya, supaya kita tertib. Tadi saya dari awal sudah bilang, kita harus hati-hati di sini. Karena ada Islam mata-mata. Saya menjaga itu. Supaya kita sama-sama berdialog sportif tanpa saling menyerang. Nah, sementara yang saya dapati tadi dari orang-orang Wanes, ya saya mengingatkan, tolong jangan seperti itu, jangan saling mentertawakan. Karena yang cocok ditertawakan itu orang seberang laut yang menolak kebenaran, sementara kita menerima kebenaran hanya menggunakan pemahaman kita masing-masing. Jadi Bang Daniel salah tanggap kalau mengatakan saya hanya menyudutkan Wanes dan tidak mengingatkan Tritunggal. Saya ada di pihak netral walaupun saya Tritunggal. Saya mengingatkan Tritunggal, saya mengingatkan Wanes, kita sama-sama menjaga. Nah, maksudmu terus suruh orang itu suruh ini toh marah-marah gitu, kayak orang. Buat apa marah-marah? Lah ya, kan tertawa itu kan lepas toh bro. Oke, udah kita dialog poinnya. Iya, jadi Bang Daniel salah ya. Bilang saya nggak mengingatkan tuh salah ya. Ya udah, nggak apa-apa, terserah kamu. Ya. Dialog aja gimana yuk? Itu kira-kira tolong yang Wanes coba kasih tahu apakah Trinitas itu salah. Coba kasih beberapa poin. Apa kesalahan munculnya Trinitas? Nah, coba ini waktunya siapa? Ferguson atau siapa, Pak? Katanya saya sama Bang Daniel. Nah, iya, itu Pak. Gini ya, karena gini loh, saya dengar sebentar ya. Ini ada yang nyinyir nih Pak Bagus di chatting. Jadi kan kenapa ya kok nggak puas ya? Saya ini kan bilang kalau saya memberikan waktu kepada teman-teman yang lain untuk berbicara, karena tadi saya sudah panjang bicaranya. Kalau saya mau ngomong, mau diskusi, mau saya skakmatin satu-satu bisa. Nah, tapi ini Bro Daniel dari tadi minta waktu untuk bicara, Bro Ferguson minta waktu untuk bicara. Jadi saya persilahkan. Oke, gitu aja. Mohon jangan nyinyir lagi di belakang. Oke, silakan, Bro. Saya yakin Bang Samuel itu ilmunya tinggi, lebih tinggi dari saya. Ferguson, ingat, itu kamu harus ingatkan itu temanmu itu. Kata-katamu sendiri itu harus kamu lakukan. Pak Raden, nggak usah kayak begitu. Kita saling. Iya, katanya tadi orang ketawa aja kamu singgung. Di kolom chat orang Wanes dulu loh, mengapakan sebentar, Bang Raden. Sebentar. Saya mengakui, enggak. Saya mengakui Bang Samuel nggak mungkin kabur karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Dia senior saya. Menanggapi orang lain lagi. Aku boleh ngomong nggak? Nggak boleh. Ini waktunya Ferguson. Aku mewakili Ferguson, boleh nggak? Ferguson boleh aku wakilin ya? Boleh Protom. Aku mau tanya. Bentar dulu. Aku ninggalin kalimat dulu. Bang Samuel nggak mungkin kabur karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Aku nanya sama. Sebentar, jangan dipotong, tolong. Lanjut. Loh, itu kamu kok bilang tolol itu nggak pribadi? Tolong, dia bilang tolong.
Tolong Pak, para tolong bukan jangan tolong. Aduh. Pelan aja dong, Ferguson. Sabar, bro. Slow, Sabar. pelan-pelan, Jangan jadi Ferguson. Nanti orang Kita itu jadi kan saudara seiman. Bro, Pak, Fergu bilang Pak tolong, bukan tolong. Raden, Tolong dia. Pak Raden, Lanjut, kita saudara Bro. seiman. Bapak nggak usah jadi provokasi, tolonglah. Kita Sudah. Di sini ada Islam, Pak. Di sini ada Islam. Sudah, Bro. ini Lanjut, live, bro. Nggak ngapain kamu kok khawatir soal ada Islam ada enggak, Ya, ada justru Buddha karena ya itu, bisa Pak. ini. Ini Justru siapa yang karena mau itu, bicara Pak. sebenarnya? Biarkan Siapa mereka yang mau melihat bicara? bahwa walaupun kita ini berbeda, Siapa yang mau bicara? tapi kita ini satu. Siapa yang mau bicara ini? Dengar dulu. Ayo, Biarin aja Ferguson. Dimulai, Ferguson. Siapa yang mau bicara? Antri yang banyak nih. Ayo. Aku Ya udah, bicara, saya bicara mulai. sudah. Saya dialog. Sorry, maaf, bukan debat. Dialog sama Bro Daniel. Gimana? Dilanjutkan. Mulai, lanjut. Aku nanya dulu boleh nggak? Ya udah. Ah, 1 menit. saya nanya gini, 3 pertanyaan ya. Saya kasih pertanyaan 1, dua-duanya jawab. Tritunggal atau Oneness. Tolong jelaskan hakikat Allah itu dulu. Nanti setelah kalian bahas itu, baru saya tanya pertanyaan kedua. Itu aja. Panjang lah, bro. Saya singkat aja kok. Saya singkat aja. Adalah roh. Saya jawab Allah dulu itu ya. roh, bro. Dalilnya ada kan? Saya buka. Saya jawab singkat ya. Allah itu Esa. Allah itu tidak terbatas dan Allah tidak bisa dibatasi. Tuhan itu satu. Tetapi dia punya pribadi yang bisa saling memahami dan saling berkuasa satu sama lain, yaitu firman dan rohnya. Itu. Dan itulah pemahaman yang benar dalam Tritunggal. Oke, Bro Daniel. Silakan. Yohanes 4 ayat 24, tanpa teologi. Firman Tuhan yang berbicara sendiri. Allah itu roh. Ada yang mau sanggah dari Trinitas. Jadi gitu aja aturnya, Bro, supaya ribut. Saya hanya kasih contoh aja. Silakan lanjutkan diskusinya biar enak kita dengar, dapat ilmu. Iya. Aku lanjut aja sama Bro Daniel. Jadi gimana Bro Daniel? Oke, lanjut, bro. Ya, gimana? Coba kamu paparkan dulu definisi Yesus menurut kamu itu gimana sih? Yesus itu adalah proper name dari Sang Pencipta yang Maha Tinggi itu. Betul. Di Perjanjian Lama, dia menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dengan nama Yod-He-Vav-He. Tetapi dengan nama itu, dia belum menyatakan diri atau belum dikenal. Keluaran 6 ayat 2. Silakan baca. Di zaman di abad pertama banyak serangan-serangan kepada gereja tentang yang ayat-ayat tadi, di mana Sang Yesus ini punya kuasa dan maha hadir, di mana Roh Kudus juga punya kuasa dan maha hadir. Jadi pertanyaan tentang keilahian Yesus dan Bapa yang seakan-akan terlihat di Perjanjian Baru, ini di Perjanjian Lama ditutupi pihak Yahudi. Ya, Roh Kudus mereka imani saja. Tidak penting siapa suara yang keluar dari kerubim. Kerubim itu dulu ada suara. Tuhan berbicara keluar dari situ. Dan kalau orang Yahudi mau bahas, itu suara siapa? Sama seperti Bro Duran tadi tentang Trinitas, itu banyak sebenarnya di Perjanjian Lama. Mereka cuekin aja. Ketika Abraham dijumpai malaikat, malak Allah itu, Abraham berlutut. Ada banyak itu sebenarnya. Seakan-akan Tuhan di bumi, Tuhan terlihat utusan, tapi yang mengutus tetap di sorga. Dan ada ketika Musa bertanya, Tuhan saya ingin melihat tubuhmu. Tuhan tunjukkan pundaknya. Nah kalau kita mau berteologi di sana, siapa itu punggung Tuhan yang muncul itu? Siapa Roh Kudus? Ini memang pertanyaan besar. Tanda tanya gede. Nah, tapi pihak Yahudi tidak mau bahas itu. Mereka ya tunduk aja. Ya udah kepada Yod-He-Vav-He, Tuhan selesai. Adonai udah nggak mau bahas itu. Nah, setelah diinkarnasi Yesus datang ke dunia ini, Yesus punya klaim dia ada kuasa. Bahkan punya kunci kerajaan maut. Dia bisa mengampuni dosa. Ini menjadi persoalan. Apalagi dari pihak Yudaisme yang mau terima Yesus. Dan apalagi dari orang-orang kafir. Allah kok punya anak. Nah, Trinitas hanyalah upaya, perhatikan ya,
Trinitas hanya upaya Bapak-Bapak gereja menjelaskan, merumuskan pribadi Bapa dengan pribadi Anak dan pribadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Memang beda, bukan, dikatakan bukan ya. Bukan itu bukan berarti terpisah, hanya menjelaskan perbedaan fungsi atau amanat atau mandat Yesus di bumi ini sebagai penebus. Itu sebenarnya kata bukan di situ, bukan pemisahan. Ketiganya esensinya Allah. Dalam diri Bapa, dalam diri Yesus, dalam diri Roh Kudus itu adalah Allah yang berdiam yang ada pada Bapa. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya itu roh. Pada dasarnya Allah itu goib, roh. Allah itu goib, tidak bisa terlihat sebenarnya. Dan Bapa sampai sekarang tidak pernah seorang pun melihat Allah. Yang bisa dilihat itu hanya Yesus. Di zaman Perjanjian Baru itu makanya muncul istilah Trinitas. Oke, berarti maaf saya tunggu. Saya potong. Berarti hakikatnya udah selesai ya, roh sama. Sekarang saya tanya kedua. Eksistensi Allah itu apa? Baik ke Tritunggal dan Oneness. Supaya jangan terlalu panjang. Berarti udah hakikatnya udah sama kan? Hakikatnya udah sama kan? Saya mau nanya ke Tritunggal, boleh nggak? Jadi sekarang mau pertanyaan dulu atau kita sebentar, klarifikasi dulu. Sebentar, saya klarifikasi dulu. Oke. Boleh nggak? Jadi jangan terlalu panjang ya, karena intinya udah sama, hakikatnya udah sepakat kan? Sebentar ya, kalau saya itu bisa dipercaya nggak bakalan panjang saya. Kalau Bapak itu tadi memang panjang, nggak kelar-kelar gitu. Nah Pak, saya klarifikasi dulu ya Pak. Penjelasan Bapak itu berbau Triteos Pak. Nah, kata segitiga Trinitas itu Anda harus sesuai dengan yang digagas Tertullianus tahun 180 Masehi, Pak. Ya, tre personae una substantia discreti non separate. Yang di tengah itu bukan Tuhan, bukan Theos, Pak. Yang segitiga itu, Pak. Itu yang di tengah itu substansi, Pak. Ya. Kalau Bapak ganti itu dengan Allah atau Tuhan, nanti jadi Triteos, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Silakan lanjut yang lainnya. Substansi betul. Mau nanya dulu sebelum dilanjutkan. Ya. Kan Tritunggal itu mempercayai tiga pribadi itu kan berlanjut tuh dari bumi sampai ke surga. Nah, nanti itu Pak. Jadi pertanyaan kedua aja saya kasih. Eksistensi Allah itu apa? Silakan dijawab oleh kedua belah pihak. Terima kasih. Oke, silakan Oneness jawab dulu. Saya jawab dulu. Allah itu adalah roh, itu awalnya. Silakan. Roh. Iya. Iya, saya setuju. Allah itu roh, setuju sama. Tidak ada bedanya. Ya, itu adalah hakikat. Jadi hakikat yang dipakai di sini di dalam KBBI artinya pada mulanya. Pada mulanya bahan dia atau materinya itu adalah roh. Itu di hakikat. Silakan lanjut. Dan roh itu tidak dikenal. Roh itu tidak dikenal. Keluaran 6 ayat 2. Nah, jadi kan begini. Jadi sebentar. Jadi tadi nggak ada pertanyaan lagi. Bro Tom tadi udah hilang. Saya jelaskan dulu. Pertanyaan itu dijawab 1 jam itu nggak apa-apa, Pak. Saya jelaskan dulu, Bro. Mau bagi 2 setengah jam bisa gitu. Saya jelaskan ya. Oke ya. Roh itu tidak terhampiri. Allah itu roh dan roh itu tidak terhampiri. Bagaimana dia bisa dilihat? Ya nggak bisa. Dia sendiri yang harus datang. Tetapi bukan dengan roh. Karena kalau dia datang dengan roh pun tidak terlihat. Jadi dia harus melakukan sesuatu agar dia bisa terlihat. Nah, saya buka ya di 1 Timotius 6 ayat 14. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, saya baca ya Bang ya. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tadinya tidak nyata, sekarang dia menyatakan dirinya. Ya kan? Artinya tadi dia itu roh. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Bukan ada 3 penguasa di sini. Penguasa satu-satunya. Nah, kalau Yesus itu tadi itu, yaitu roh itu tadi yang adalah Allah.
Oke. Dan yang penuh bahagia. Saya juga, raja saya di udah atas paham, segala saya udah raja. paham. Raja di atas segala raja itu kan Yesus. Tunggu saya baca habis dulu. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi penguasa yang satu-satunya itu adalah Yesus. Karena di sini dikatakan Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan penguasa tiga-tiganya. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati tetapi maut tidak menguasainya. Bersemayam dalam terang. Ini loh yang tadi saya bilang. Dia itu roh yang tidak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus itu tadinya tidak terhampiri. Oh iya, betul. Seorang pun tak pernah melihat dia. Tidak ada yang pernah melihat roh itu. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Baginya lah, bukan bagi mereka ya. Oke, jadi Yesus itu adalah satu-satunya penguasa. Betul. Jadi, ya, tadinya belum menyatakan diri. Setuju? Iya, setuju ya? Setuju. Iya, belum menyatakan diri. Ya. Nah, 2000 tahun yang lalu menyatakan diri. Berarti itu namanya manifestasi firman menjadi manusia. Oke? Roh Kudus di zaman perjanjian lama. Oh, bukan Allah, roh. Roh itu, Bro. Sebentar. Roh itu tadi kan kamu bilang anak itu roh. Pasang timer kan? aja. Kamu jangan bilang firman dulu. Atau 5 menit, 5 Iya, menit. jangan dipotong-potong dulu. Bahas. Saya kan lanjutin dulu. Saya lanjutin. Lanjut. Nanti boleh dibantah nanti. Lanjut. Dengar ya. Di zaman perjanjian baru, roh itu malah punya peran besar. Yesus mengatakan akan kuutus penghibur, penolong, menyertaimu sampai akhir zaman. Malah dia punya peran yang semakin manifestasinya nyata. Di zaman perjanjian lama, ada nggak manifestasi Roh Kudus ini? Ada. Tapi pihak Yahudi ya nggak mau tahu, imani saja. Pokoknya Adonai, Elohim, selesai. Mau mana rohnya, mau mana. Saya interupsi sebentar. Tadi pernyataan Bapak ini salah. Mengatakan bahwa ayat berbunyi, perlihatkanlah tubuhmu ya. Padahal di situ tidak bilang begitu. Musa berkata perlihatkanlah kemuliaanmu, bukan tubuhmu. Salah Pak, salah. Ya udah. Jadi yang diperlihatkan itu ada nggak diperlihatkan punggungnya? Sorry. Saya tambahin ya. Kita sekarang bahas eksistensi. Manifestasi itu pertanyaan saya ketiga nanti. Sekarang pertanyaan saya, ini bisa dijawab. Mau bagi 2 waktunya, atau mau 5 menit, atau mau TikTok kan terserah. Apa eksistensi Allah? Nanti akan masuk pertanyaan ketiga, apa manifestasi Allah? Gitu ya. Jadi di fokus eksistensi Allah itu apa? Baik dari Oneness, baik dari Tritunggal. Silakan bagi waktunya aja. Thank you. Supaya kita dapat pembelajaran dari diskusi ini. Tadi kok pertanyaan saya kok dilewatin. Oke, saya jawab ya. Eksistensi Allah adalah roh. Allah itu adalah gelarnya, predikatnya. Roh itu adalah substansinya, eksistensinya. Benar. Silakan. Apakah pertanyaan yang harus dijawab panjang begitu, Bro Tom? Iya, dibahas bisa jawab menjawab. Seperti misalnya nih, kalau saya jadi Pak Nathan, saya bisa jelasin eksistensi menurut saya, terus saya tanya yang penjelasan tadi Pak Daniel, apa bedanya tadi hakikat dan eksistensi kalau begitu? Sama-sama roh. Iya, sama-sama roh. Jadi begini. Nah, sekarang kan yang kita bahas ini sebentar. Yang kita bahas ini paham oneness yang sekarang ini apa gitu loh. Yang artinya gini, yang saat ini terjadi oneness ini abu-abu gitu. Jangan begitu Pak, maksudnya begini, Pak Nathan menjelaskan sendiri menurut versi Pak Nathan, eksistensi Allah itu apa? Nah tadi Pak Daniel udah menjelaskan eksistensi Allah itu kembali ke hakikat malah roh. Oke. Nah Pak Nathan sendiri bagaimana gitu. Terus ajukan pertanyaan ke Pak Daniel, silakan gitu. Jadi enak gitu. TikTokan aja Pak. Begini, jadi atur aja. Begini gitu. Pak. Oke, Begini Pak Nathan, lanjut. saya tidak setuju ketika Pak Nathan berkata oneness ini abu-abu. Nah, baiklah saya menjawab kalau Anda mau supaya jangan mengatakan lagi oneness abu-abu. Ya, lebih bagus kita membahas ajaran oneness jadi seperti ini. Yang sekarang ini publik diarahkan, digiring ke perdebatan-perdebatan
artinya seakan-akan Trinitas itu salah, oneness itu benar. Pertanyaannya, apakah Trinitas, apakah jemaat umat Tuhan sudah tahu? Apakah oneness sudah tahu? Belum. Masih abu-abu ini semua. Trinitas saja banyak yang nggak ngerti. Itu dulu. Oke, jawab Jadi pertanyaan Prof aja. saya harap komunikasi malam ini biar nggak sia-sia pagi ini, publik kita yakinkan oneness ini apa. Jadi yang saya tahu oneness ini modalism. Dia membuat Allah Bapa itu melakukan karyanya dalam bentuk Yesus, dalam bentuk Roh Kudus, tetap dia sendiri yang kerja. Nah, sama Sabalius, seperti itu yang saya tahu. Seperti itu yang saya tahu. Nah, coba diklarifikasi teman-teman oneness, dan Jesus only juga seperti itu. Artinya dia Bapa itu menjelma, tinggalkan sorga. Sudah Pak, nggak usah panjang-panjang Pak. Itu. Nah, harus disetujui. Apakah memang benar seperti itu oneness? Panjang-panjang Pak. Coba jelaskan. Iya, nggak usah panjang-panjang. Udah, Bro Daniel. Bro Daniel, saya jelasin ya. Oke. Yang Anda bilang itu benar sekali. Ya, jadi hanya ada satu oknum pribadi Allah. Ya, oknum. Dengar ya semua ya. Dengar ini Bro Samuel ya. Jangan dipotong dulu Pak. Ya, silakan. Kayak orang pandek aja. Iya. Dialah satu-satunya seorang diri, baik mencipta, baik Bapa, baik Raja, Juru Selamat. Dialah yang disebut Bapa itu sendiri sejak semula. Dialah yang menyatakan diri dalam tubuh anak manusia yang namanya Yeshua, yang sebelumnya dia sudah nyatakan di perjanjian lama yang tidak eksplisit, yaitu Tuhan Juru Selamat, Tuhan Keselamatan, artinya Yahweh Yeshuati dalam bahasa Ibrani-nya. Lalu di dalam perjanjian baru dia berkata, aku, barang siapa menang, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi anakku. Ucapan Yesus ini adalah ucapan Yehova yang ada di dalam perjanjian lama. Aku akan menjadi bapaknya dan mereka akan menjadi anakku. Jadi di surga tidak ada dua bapa, tidak ada dua raja, tidak ada dua Mesias, hanya satu yang maha kuasa. Ya, menyembah kepada tahtanya. Jadi dari pihak Tritunggal tidak ada penjelasan tentang eksistensi Allah ini? Nggak ada? Eksistensi Allah itu memang roh. Oke, saya lanjut. Manifestasi Allah kepada umat manusia di muka bumi ini, khususnya orang Kristen, bagaimana? Tolong dari ini. Netral ya, pertanyaan saya dari tadi itu netral. Saya tanggapi dulu, Bro Samuel ya. Saya tanggapi dulu. Silakan. Saya tanggapi. Jadi para sedikit lagi ya. Silakan. Jadi gini ya, kalau ada Henry Tan berkata Yesus Allah Esa, buat saya itu biasa, ya. Orang Trinitas juga berkata Yesus Allah Esa. Tetapi menurut saya pengertian oneness Pentakostal yang sangat lurus itu adalah bahwa menyatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri atau anak manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Udah di situ. Silakan lanjut. Oke, saya tanggapi. Jadi modalism atau Sabellius seperti itu pemahamannya. Teman-teman semua dengar ya. Dan ini kemarin juga diklarifikasi Paul Jang, dia nggak oneness dia bilang. Cuman oneness itu apa dengan Jesus only sama? Apakah Sabellius? Iya, ya memang Sabellius oneness. Jadi teman-teman pendengar, kadang seperti ini. Orang belum ngerti nih, kiranya oneness ini hampir sama menjelaskan dengan Trinitas. Mirip, Yesus adalah Allah itu datang, adalah Allah, bagian daripada diri Allah, firman itu sama mirip. Tapi yang penting, pengajaran oneness ini adalah, itu tadi, Bapa itu yang turun ke bumi, menjadi Yesus. Bapa itu juga yang menjadi Roh Kudus, tokohnya satu. Jadi artinya ketika Bapa turun ke bumi jadi Yesus, Bapa berhenti jadi Bapa. Jadi Yesus dia. Kemudian ketika dia menjadi Roh Kudus, berhenti jadi Yesus. Itulah Sabellius. Dan itu bukan pengertian saya. Itu bukan pengertian, itu salah. Tambahan juga, Sabellius bukan begitu. Sabellius itu Bapa itu Allah sendiri. Sebentar saya luruskan Sabellius ini. Makanya ini harus kita luruskan. Kita dalam pembahasan manifestasi ya. Penjelasan Sabellius tadi. Anda boleh searching Google, Wikipedia, boleh di searching Wikipedia. Oneness itu memang paham Sabellius. Boleh searching. Makanya kita gini, jangan terburu-buru. Saya oneness, jangan dulu terburu-buru. Yang menerangkan oneness itu Sabellius, itu harus oneness, benar nggak? Bahwa oneness itu Sabellius, jangan yang menerangkan Tritunggal dong. Iya. Jadi pertanyaannya sekarang kita udah masuk pembahasan manifestasi Allah itu bagaimana menurut kedua belah pihak. Silakan.
Jadi kalau tidak menjelaskan nanti ya kita anggap yang tidak menjelaskan yang enggak ini, yang gagal menjelaskan pahamnya sendiri. Manifestasi, ya. Manifestasi Tuhan yang datang ke dunia ini itu disebut Theophany atau terserahlah Kristofani. Manifestasi ini baik dalam bentuk malaikat sebelum Yesus datang, Alkitab mencatat itu malaikat Allah dan bisa disembah. Ya, dan di Perjanjian Lama itu tidak perlu ditafsir, itu pribadi keberapa tidak perlu ditafsir. Di Perjanjian Baru, manifestasi Yesus yang adalah firman diterangkan oleh Yohanes, murid kesayangan Yesus. Dia mengatakan, Yohanes juga sedang berusaha menceritakan bagaimana firman menjadi manusia. Dia itu sebenarnya sedang berteologi, ya. Dia sedang mau menjelaskan bagaimana Yesus ini adalah Allah, tapi beda dengan Bapa. Beda. Bapa tidak pernah terlihat, Yesus terlihat. Dan di ayat lain juga peran Roh Kudus dengan peran Yesus. Manifestasi Roh Kudus juga di Perjanjian Baru sangat luar biasa. Kepenuhan Roh Kudus terjadi nubuatan. Ketika orang penuh Roh Kudus, sama seperti Saul juga ketika penuh Roh Kudus, di Perjanjian Baru manifestasi Roh Kudus ini juga semakin luar biasa. Nah, untuk menjelaskan ini tentunya Bapak gereja kan didesak dari berbagai doktrin, termasuk dari Yahudi, baik dari sekitar itu, aliran sesat juga dari Romawi, yang mana tuannya adalah Zeus, anaknya adalah punya anak, dewanya punya dewa banyak. Ini gimana kok sama dengan berhala? Ada anaknya, ada gimana gitu. Dan inilah yang membuat Trinitas terjadi. Istilah ini disebutkan. Nah, jadi pertanyaannya, Trinitas apakah membuat Tuhan jadi beda? Tidak. Trinitas justru bagaimana menyatukan, mengesahkan Bapa, Putra, Roh Kudus dengan format, yaitu tadi, walaupun Bapa beda dalam pernyataan atau dalam karyanya, baik Roh Kudus pun beda, dalam pernyataan dan karyanya, mereka adalah esensi Allah. Itu. Saya nggak setuju kalau Sebentar ya. disebutkan bahwa itu ada perbedaan disebut Pak Nyoman, esa. Pak Nyoman. Ya, ada perbedaan. Itu saya kurang setuju pendapat seperti itu. Sebentar, saya lagi ngomong. Berbeda inilah yang menjadi artinya seakan-akan Pak, tolong jangan kepanjangan, saya mute dulu semua. Ini nggak akan selesai, ya. Sekarang Anda menyatakan Anda Trinitas. Ya, penjelasan Trinitas Anda itu keluar dari penjelasan Bapak Gereja. Sorry loh Pak ya. Sorry sekali lagi. Sekarang mau nggak Anda diskusi dengan saya fokus? Pak, mau nggak? Pak, siapa ini namanya? Tolong dibuka. Kok di mute ya? Oke. Iya, karena saya ketika bicara saya tidak didengarkan. Saya ini co-host di sini. Ketika saya bicara dengarkan, Pak Nyoman dengarkan. Ketika saya bilang berhenti. Ya. Saya mau tanya, Anda Trinitas Pak Nathan, betul? Iya. Oke, Trinitas tidak mengajarkan 3 Allah. Setuju? Setuju. Sekarang saya tanya Trinitas sama Anda. membicara keesaan Allah. Sebentar, sabar. Ya. Saya mau tanya sama Anda, Yesus itu Allah nggak? Esensi Allah. Tapi bukan Allah. Iya, bukan Bapa. Sorry. Bukan Bapa. Tapi di dalam dirinya ada esensi karena firman itulah esensi Allah. Contoh seperti ini. Saya esensinya manusia. Tangan saya beda dengan kepala saya. Tapi bukan berarti tangan saya nggak manusia atau roh saya bukan manusia. Beda. Roh saya itu sifatnya beda. Oke. Sebentar, Pak. Cepat saya jawab. Saya mau tanya, Pak. Anak manusia yang namanya Yesus, ini di dalam dia ini yang berdiam roh siapa, Pak? Ini masuk dia jebakannya. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Yang berdiam di dalam? Kan Yesus ini anak manusia. Sebentar ya, Pak ya. Anak yang dilahirkan Maria ini disebut anak manusia. Ya. Di dalam dia ini yang berdiam siapa? Roh siapa yang berdiam? Yang berdiam di dalam diri Yesus, firman Allah dan roh Allah. Ada 2 berarti? Ada 2. Makanya dia punya 2 sisi. Ada dia 100% Allah, 100% manusia. 100% Allah itu adalah firman itu tadi bersama dengan roh Allah. Tentunya roh dia bukan roh manusia.
Di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, Pak. Firman itu adalah Allah. Napas Tuhan juga Allah. Rambut Tuhan juga Allah. Jadi firman itu adalah Allah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu esensi, itu berbicara esensi. Saya esensinya manusia, Anda manusia. Kita sama-sama satu esensi. Nggak usah terlalu panjang, Pak. Nggak usah terlalu panjang. Ya. Seperti saya loh, Pak. Santai, nggak usah marah-marah ya. Nah, di Kolose, di Kolose, Paulus bilang, di dalam dialah segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani, Pak. Nggak ada kata firman di situ, Pak. Betul. Memang di dalam Yesus ada kepenuhan Allah. Makanya dikatakan Yesus itu 100% ada kepenuhan Allah. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ya. Di dalam Yesus punya roh manusianya sendiri nggak? Tidak, dia roh Allah langsung. Roh Allah langsung, amin. Berarti bukan seperti Daniel Biantoro. Oke. Ya. Sekarang, itu dua pandangan terserah. Oke. Ya. Sekarang saya tanya lagi sekali lagi. Karena Yesus tidak punya roh manusianya sendiri. Dan Yesus di sini hanya anak manusia kedagingannya saja, yang di dalamnya adalah roh Allah itu sendiri. Sekalipun Bapak tambahkan firman, betul ya? Iya. Oke, saya tanya sekali lagi, apakah Yesus anak manusia itu adalah Allah? Saya kan udah jawab tadi. Di dalam diri Yesus adalah kepenuhan Allah sudah. Dan tapi secara gini loh Pak, saya pengen jawaban Anda eksplisit. Kan Anda bilang oneness abu-abu. Sekarang saya mau tahu dulu Anda abu-abu nggak trinitasnya. Nah sekarang saya tanya ya, ketika Yesus yang adalah firman Allah dan roh Allah, apakah dia Allah? Terus kalau Bapak bilang esensinya Allah, saya tanya lagi nanti, kalau dia esensinya Allah, apakah dia Allah? Sekarang dijawab. Secara garis besar Yesus tetap Allah. Ya. Yesus tetap sekalipun Allah. Dia manusia. Ya. Oke, berarti anak manusia adalah Allah ya? Iya. Oke, sekarang Roh Kudus itu Allah nggak? Allah. Allah. Bapa di sorga Allah nggak? Allah. Ini namanya Triteos, Pak. Nah, dengarkan, lanjutkan aja dulu. Kenapa Ya Triteos? Berarti Kenapa bisa Triteos? Triteos itu kan 3 Allah. Iya. Kan sekarang begini. Coba dengerin ya. Bapak bilang anak manusia itu Allah. Roh Kudus Allah. Bapa Allah. Anak esensi, manusia bro. Sebentar, dengar. Sebentar dulu, Pak. Bapa, anak bukan Bapa, betul? Berbeda. Bisa juga bukan. Berbeda. Ya. Berbeda juga dalam manifestasi ya. Nggak usah kepanjangan, Pak. Saya nggak butuh itu. Kan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Setuju atau tidak? Setuju. Tapi tunggu. Ini bukan berarti kita sedang memisahkan ketiga pribadi itu ya. Saya katakan pribadi. Saya nggak singgung ke sana. Saya nggak singgung pisah. Saya belum memakai kata diskreti tadi. Saya baru dalam tahap tre personae una substantia. Ya, 3 pribadi 1 substansi, Pak. Nah ini karena Bapak nggak jelasin jelas. Nah, jadi saya sekarang masuk ke perintilannya lebih dalam, Pak. Nah, jadi kan Bapak bilang anak manusia Allah, Roh Kudus Allah, Bapa Allah. Tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, betul? Betul. Tapi ketiganya adalah Allah, betul ya? Iya, betul. Itu Triteos, Pak. Tidak. Ya sudah. Esensi, sebentar. Bukan. Tidak terpisah. Saya kasih tahu sama Bapak. Gini ya, saya kasih tahu sama Bapak. Esensi, sebentar. Kita nggak bahas terpisah atau tidaknya, karena orang Triteos tidak pakai itu. Nah, sekarang begini. Segitiga Tertullianus nih, segitiganya Tertullianus tahun 180 Masehi, itu Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Ketengahnya itu Pak bukan teos, Pak. Ketengahnya itu substansi, Pak. Ya, substansi Allah. Itu di tengah itu substansi Tuhan. Mereka itu bertiga itu substansinya Tuhan. Sebentar, Pak. Roh. Sebentar, Pak. Iya. Bukan begitu, Pak. Itu penjelasan Bapak. Ini bukan penjelasan Tertullianus ya. Saya kasih tahu Bapak, ya. Tertullianus tidak pernah merubah itu menjadi Allah. Ini dia bicara substansinya, substansinya. Ya, bentuk materinya yang adalah roh. Nah, kalau Bapak ganti tengahnya itu jadi Allah, ini dia membuat Tertullianus membuat ini untuk berhadapan dengan Origenes, Pak. Origenes homousios. Nah, Bapak itu zaman dulu bukan disebut Trinitas, tapi homoousios. Oke? Ya. Jadi tengahnya ini, Pak, tengahnya ini dulu sebenarnya yang mula-mula membuat formulasi itu bukan Trinitas, Pak, tapi orang Triteos. Si Origenes lebih dulu. Nah, lalu dibikinlah sama Tertullianus tengahnya diganti substansi. Nah, maka betul yang Bapak bilang tadi,
yang saya jelaskan tadi bahwa orang Trinitas tidak menjelaskan 3 Allah, tidak berpahaman 3 Allah atau Triteos atau pagan. Nah, mereka yang berpahaman itu Origenes. Iya, memang tidak. Tapi dari penjelasan Bapak barusan, Bapak menyatakan, ya anak manusia Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah, dan ketiganya bukan. Maka ini Triteos. Nah, Bapak sedang tidak sadar sebenarnya, Bapak sudah terpapar Triteos, Pak. Itu aja. Tidak. Jadi ini sebentar. Kata bukan di sana. Disinilah kadang-kadang ini seperti ahli Farisi. Jadi perhatikannya kita teman-teman medsos ya. Di sini kita terlalu pintar. Kata bukan di sana atau berbeda itu menjelaskan bagaimana memang Yesus berbeda pernyataannya dengan Bapa. Harus gereja akui, siapapun kita Kristen harus akui pernyataan dan karya Yesus berbeda dengan Bapa, pernyataan karya Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Kata bukan di sana berbicara perbedaannya. Memang berbeda, harus kita akui. Nah, justru itu menjadi pertanyaan pagan. Kenapa Allah Yesus itu Tuhan? Kok kalian sembah? Kalian berarti Triteos. Tidak. Kita tidak Triteos. Memang ada perbedaan. Bapa bukan Yesus, artinya ada perbedaan Bapa, ada perbedaan Roh Kudus dalam karyanya di bumi yang terlihat di Kisah Para Rasul, di Perjanjian Baru. Perbedaan ini seakan-akan kita punya Tuhan 3. Bapak-bapak gereja sebenarnya ingin menjelaskan perbedaan itu ada kesamaan, yaitu tadi esensi di situ. Jadi kalau kita sesama kita Kristen saling menyerang, seakan-akan kalau Anda juga terjebak mengatakan Yesus itu sama dengan Bapa, Allah itu sama, akan banyak ayat-ayat juga yang menjebak. Ya, jangan kepanjangan ya Pak ya. Argumen Bapak dari tadi mengatakan bahwa Bapak gereja mencoba untuk menjelaskan, kan begitu? Iya, betul. Oke, ternyata Bapak gereja nggak cuma ngejelasin Pak. Kalau nggak sepaham di anatema loh Pak. Gimana Pak? Maksudnya? Bapak nggak ngerti anatema ya Pak? Jadi kalau nggak sepaham dengan penjelasan mereka, dengan gagasan mereka, itu di genocide Pak. Apa yang salah dengan penjelasan? Maksudnya penjelasan yang tidak sama itu apanya maksudnya? Gini, kan Coba dijelaskan dulu. Kan Anda bilang, Bapak gereja mencoba untuk menjelaskan karena ada pertentangan dari Origenes. Bapak tahu Origenes? Iya. Bapak gereja yang ada, yang lain yang lebih awal, tetapi setelah Montanus Pak, yang Oneness Pentakostal. Nah, dia membuat gagasan ini Pak, Unitarian. Oke? Yang tadinya itu dari Unitarian menjadi Triteos Pak. Ketika dia jadi Kristen. Nah, lalu di counter sama Tertullianus dengan Tre Personae Una Substantia tadi. Trinitas, ya. Dengan Trinitas. Tapi karena Kekaisaran mendukung Trinitas, waktu itu si Konstantin, sebelum Konstantin juga sudah, lalu akhirnya dia berkuasa Pak. Nah, yang tidak sepaham itu digenocide, dibunuh Pak, atau dilarang untuk menyebarkan ajarannya. Sekarang gini, kita nggak usah kembali ke belakang lah, nggak usah. Bukan gitu. gini Pak, gini loh. Sekarang Pak. gini. Jadi maksud saya, sebentar Pak. Ya, kalau Bapak berkata, Bapak gereja mencoba untuk menjelaskan, nggak cuma ngejelasin Pak, maksa Pak harus percaya. Kalau enggak, memang dengar ya, kalau kita kembali ke sejarah gereja, kalau kita mau menyesali sejarah-sejarah gereja, banyak hal yang kita sesali di masa lalu. Jadi itu sepertinya bukan ranah pembahasan kita. Sekarang Trinitas itu sudah disetujui, baik juga di era sekarang di seluruh gereja mendukung. Kenapa mesti harus diobok-obok? Soal masa lalu gereja, masa kegelapan lah, saling bunuh lah, dan seterusnya. Untuk apa kita harus bangkit-bangkitkan? Bukan, sekarang seperti ini loh. Intinya apa yang salah dengan Trinitas? Itu kalau memang ada salahnya, apa formula Anda? Itu aja. Bukan saya bawa yang lama Pak. Maksudnya kan Bapak mengeluarkan argumentasi. Kan Bapak menceritakan Bapak-bapak gereja. Bapak sendiri yang membawa ke cerita lama. Ketika saya membawa ke cerita lama, kenapa saya nggak boleh? Tapi kan Anda seolah-olah begini loh. Zaman dulu biar saya bilang ya, saya katakan ya. Di zaman sekarang ini aja beda paham. Jangan cerita Trinitas kita. Beda merek aja, bunuh-bunuhan orang ada. Sempat terjadi di Indonesia. Jadi lantas itu jadi rujukannya bahwasannya yang bunuh maksud saya. Pihak ini yang benar. Yang Trinitas yang salah sehingga membunuh. Zaman dulu. Sebentar, maksudnya kan. Sorry Pak, saya mute dulu Pak. Bapak terlalu banyak bicara. Saya tidak lebih panjang bicara daripada Bapak loh. Ya, Bapak membawa cerita-cerita Bapak gereja zaman dulu.
Terus Anda mengeluarkan statement, Bapak gereja hanya ingin menjelaskan. Itu salah, itu Bapak bohong. Bapak gereja itu bukan cuma hanya menjelaskan, tetapi setelah memberikan menjelaskan, lalu mengklaim itu sebagai suatu kebenaran, lalu menyatakan yang tidak percaya akan kebenaran itu dibunuh, Pak. Gitu ya. Oke, silakan buka mic. Jadi kalau kami juga pihak Trinitas ada data bahwasannya pihak Trinitas yang dibunuh, ada juga di mana itu? Kita kan jadi debat kusir nanti. Bukan itu topiknya, Pak. Bukan itu topiknya. Bukan itu poinnya. Jadi bukan itu poinnya, Pak. Bapak menyatakan Anda itu tidak jujur dalam menceritakan. Ya, Bapak gereja itu bukan cuma hanya ingin menjelaskan, tetapi ingin menetapkan itu sebagai suatu kebenaran. Gitu. Jadi argumen Bapak menyatakan kalau Bapak gereja hanya ingin menjelaskan itu bohong. Silakan lanjut, Pak. Oke. Kemana Jadi dia? saya ini ya, tanya berarti lagi dong. ada tiga hal, hakikat, eksistensi, dan manifestasi. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya masing-masing pihak mempersiapkan data dan bahan yang komplit, sehingga diskusi berikutnya kita banyak dapat pelajaran. Itu aja saran dari saya. Kalau saya hanya 3 pertanyaan itu. Closing saya. Oke, mudah-mudahan saya pikir pertemuan itu saja. selanjutnya bisa mempersiapkan dua-duanya, mempersiapkan bahan yang lebih padat, lebih enak, dan kita pergunakan waktu sangat baik. Ini kan kita pergunakan waktu cukup panjang tapi nggak efektif. Jadi minta lain kali dipersiapkan saja. Jadi kita bisa, penonton bisa menikmati dan mendapat banyak bahan pengetahuan. Gitu aja masukan dari saya, kawan-kawannya. Ya, saya netral ya. Saya bertanya tadi itu netral semua 3 hal itu ya, kawan-kawannya. Makasih, Thank you, Bro Tom. thank you. Makasih. Pak Nathan. Ya. Iya, jadi maksud saya itu tadi untuk mencoba untuk objektif, Pak ya, apa adanya sejarah seperti itu. Nah, sekarang Anda mau tahu benar nggak oneness ini gimana? Saya ini bukan Henry Tan, bukan Joshua Tewu. Saya bukan murid mereka berdua, bukan. Saya mau jelasin tentang oneness. Kalau Anda mau dengar, saya lanjutin. Kalau suara agak apa ya? Nyoman itu terganggu. Bukan, saya bukan nyoman. Enggak, suara mic-nya. Nggak ada. Ini suara saya jelas nggak? Agak terganggu gitu. Oke, saya mau ambil topik, Pak. Matius 7 ayat 21 sampai 23, Pak. Ini banyak teman-teman Kristen yang belum pernah jelas, Pak. Artinya ini apa maksudnya? Coba Bapak baca Matius berapa tadi? 7. Ayat 21 dan sampai 23, Pak. Iya, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku pada hari terakhir. Ya, Bacanya gimana? Baca Alkitab gini, Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saya stop dulu, Pak. Kudis itu siapa, Pak? Halo? Bukan setiap orang berseru kepadaku Yesus. Kudis itu Yesus. Saya lanjutin. Berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Betul ya? Iya. Ini konteksnya kan di akhir zaman ya, Pak? Betul. Di pengadilan, betul ya? Iya. Nah, saya ulangi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke? Iya. Ya, bukan orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi, masuk ke sorga itu bukan karena orang menyebut Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Tetapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Iya. Jadi tidak cukup hanya menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi juga melakukan kehendak Bapakku di sorga, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya baca ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, diulangi. Ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saya stop dulu. Jadi orang membuat mujizat, bernubuat, menyembuhkan dalam nama Yesus, ternyata itu bukan jaminan orang masuk surga. Tetapi apa jaminannya? Melakukan kehendak Bapakku. Yang ayat 21 tadi, betul ya? Iya. Jadi ini harus diingat nih sama teman-teman Kristen. Ya. Oh, dia banyak berbuat mujizat nih, pasti masuk surga nih. Dalam nama Yesus lagi katanya, pasti masuk. Ternyata enggak, Pak.
ternyata tetap harus melakukan kehendak Bapakku. Saya baca ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, jadi gini. Ketika Bapak menemukan di TV di mana-mana di depan wajah Bapak ada orang pendeta menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, gitu. Itu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kamu dari hadapan aku, sekalian pembuat kejahatan. Udah jelas ya, Pak? Jadi jelas. Ada dua kata tadi, Pak. Ada dua kata tadi, adalah melakukan kehendak Bapa, dan Yesus tidak mengenal mereka kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kehendak Bapa apa, Pak? Melakukan firman-Nya. Pakai ayat, Pak, kalau bisa, Pak. Pakai ayat ya? Yohanes 6 ayat 40, Pak. Iman tanpa perbuatan mati, banyak ayatnya. Artinya melakukan firman. Enggak begitu, Pak. Yohanes 6 ayat 40, Pak, baca, Pak. Saya jawab. Boleh. Sebab inilah kehendak Bapakku, setiap orang melihat anak dan percaya kepada beroleh hidup yang kekal, supaya membangkitkan pada akhir zaman. Ini maksudnya kehendak Bapakku itu setiap orang. Oke, sebab inilah kehendak Bapakku. Nanti kita begini, kan waktu juga. Begini, Pak. Baca saya jawab ya, Bang. Ya, jawab ya, Bang. Jadi kehendak Bapa di situ ialah percaya kepada Yesus. Sebentar, Bro Daniel. Sebentar. Yohanes 6 ayat 40 nggak begitu bunyinya. Iya, yang melihat anak dan yang percaya. Nah, dengar ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, sekarang saya berhentikan. Melihat anak dan percaya, apanya yang dilihat, Pak? Dari anak itu apanya yang dilihat, Pak? Oke, saya bisa langsung jawab ini. Oke. Yang melihat anak dan percaya kepadanya. Anak ini Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, boleh nggak ngaku dia Tuhan? Boleh. Boleh, setuju ya? Kalau kita sudah mengaku Yesus Tuhan, mengadakan mujizat lagi, masuk surga nggak di akhir zaman? Belum tentu kan? Belum tentu. Nggak menjamin kan? Nggak menjamin juga. Sama seperti bukan setiap orang yang membeli sepeda motor Honda akan selamat sampai ke rumah. Kalau dia naik motor sambil kikak-kikik, lompat-lompat, tabrakan dia besok. Simpel aja, nggak ada masalah ayat ini. Nah, begini ya, Pak ya, bukan nggak ada masalah, Pak. Gitu. Kan tadi kan kata-kata itu di situ apa? Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, betul ya, Pak? Iya benar. Itu sama dengan Yohanes 3:16. Saya main eksplisit, Pak. Sebab inilah kehendak Bapakku, barang siapa melihat anak dan percaya. Apa yang harus dipercaya dari melihat anak? Apa jawabannya? Percaya melihat anak bahwasanya dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, akulah jalan kebenaran. Itu ini Injil. Perikopnya ini kan tentang Injil. Jawabnya pakai ayat, Pak. Ini saya jawab Yohanes ya, Pak. 3:16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes. Nggak ada. Nggak ada kata lihat nggak di situ? Lihat, maksudnya? Kenapa harus yang ada Yohanes tadi? Gini, Bro Sam, kan Anda tadi kan mengaitkan Yohanes 7:21, bukan setiap orang-orang berseru. Sebentar, Pak, saya mute dulu, Pak. Bapak terlalu banyak bicara. Ya. Ayat yang Bapak hadirkan ada kata melihat anak nggak di situ? Ada kata melihat nggak di situ? Silakan, Pak, buka mikrofon. Ada kata yang melihat anak, ada. Mana? Itu tadi, sebab inilah kehendak Bapakku itu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Ya. Iya, terus kan melihat anak. Apa yang harus dipercaya dari melihat anak? Terus Anda kan bawa Yohanes yang lain. Yohanes ayat berapa tuh? Nah, ayat yang Anda bawa Yohanes itu ada kata melihat nggak, Pak? Emangnya kata melihat di sini
bagaimana menurut Anda? Apakah sangat spektakuler begitu? Coba dijelaskan. Sangat spektakuler, Pak. Oh, Ya, coba saya dijelaskan. jawab ya. Yohanes 14 ayat 8 dan ayat 9. Coba Bapak baca. Yohanes 4. Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Tunjukkan Bapak itu kepada kami. Iya, saya Iya, bacakan, telah Pak. sekian lama. Oke. Bacanya nggak begitu, Pak. Bacanya nggak begitu. Nah, bacanya begini, Pak. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saya stop dulu ya, Pak. Di sini Filipus nanya, pertanyaan Filipus itu mengindikasikan bahwa Filipus berpikir Yesus bukan Bapa. Makanya dia minta nunjukin Bapa itu kepada dia. Gitu ya, Pak? Nah, ayat 14, ayat 9-nya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Gara-gara Filipus nanya tunjukkan Bapa itu kepada aku, katanya, Yesus bilang, lu berarti nggak kenal gue selama ini sama-sama kita. Terus apa katanya? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Literal, Pak. Ini bukan alegoris. Oke. Bagaimana lagi Filipus gue nunjukin Bapa sama lo? Lo ngelihat gue ngelihat Bapa. Nah, kembali ke Matius tadi 7 ayat 21 dan 23. Ya, melakukan kehendak Bapa apa? Barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya. Ya. Terus kata Yesus apa tadi? Tidak mengenal. Enyahlah kalian. Lalu apa kata di sini? Apa kata di Yohanes 14 ayat 9? Filipus, kamu nanya Bapak sama aku, tunjukin Bapak, kamu nggak kenal aku berarti. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi Matius 7:21, Matius 7:23, ini jawabannya ada di Ulangan 6 ayat 40, ada di Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Jelas ya, Pak? Jadi ngelihat, kalau kamu tidak percaya kepada anak yang kamu lihat adalah Bapak itu, maka kamu tidak mengenal dia. Itu aja, Pak, simpel. Jadi pertanyaan saya, Matius 7 ayat 21, tujuan ayat itu diberitahukan Yesus hanya supaya kita mengenal Yesus saja, bahwasanya dia adalah Bapa itu saja, maka kamu selamat. Bukan karena mujizat. Begitu kira-kira maksudnya. Berarti artinya mujizat itu tidak perlu. Artinya gini, berhentilah kalian mengadakan mujizat. Sebentar, mujizat bukan tidak perlu. Jangan sampai kita jadi cocok logi, maksudnya. Karena kan ini cocok-cocokan. Itu ucapan Yesus. Orang itu kan menyebut Yesus. Sebentar, Pak. Dengar ya. Di ayat itu kan dia menyebut Yesus Tuhan. Betul nggak? Iya. Oke. Terus mereka melakukan mujizat bernubuat menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Menyebut Yesus Tuhan. Terus apa kata Yesus? Justru itu saya tanya, Bro Sam. Perhatikannya. Rujukan ayat tersebut, apakah topiknya hanya ke sini saja yang Anda jelaskan ini? Apakah melakukan kehendak Bapakku itu tidak yang lain, artinya tidak berbuat dosa, tidak mencuri uang gereja, tidak korupsi, tidak boleh ke sana juga? Loh sekarang, Pak, orang memang yang harus ke sini saja arahnya? Kan Bapak bilang tadi mencuri, apakah tidak boleh mencuri? Melakukan kehendak Bapakku tadi. Sekarang begini. Melakukan kehendak Bapakku itu karena Anda tadi mengambil kata-kata per kata, cocok-cocokan, kehendak Bapakku melihat dia dan fokus ayat. Pak, saya mute dulu, Pak. Bapak lagi-lagi terlalu banyak bicara, Pak. Ya, jangan mencuri, jangan begini. Apakah itu bukan kehendak Bapakku? Sekarang, Pak, kita nggak usah ngomongin gitu, Pak. Ini orang yang ditolak Yesus ini berbuat mujizat, Pak. Demi nama Yesus, menyembuhkan orang. Sudah ya, saya percaya dia nggak pernah korupsi di gereja, Pak. Nggak pernah berzina dia. Kalau orang berzina, nggak suci kudus, Pak. Nggak bisa melakukan mujizat, Pak. Jadi nggak usah lagi Bapak bilang, apakah kehendak Bapak Yesus hanya melihat anak? Apakah tidak boleh ini bukan kehendak Bapak? Tidak boleh itu kehendak, bukan begitu. Coba Bro Sam, kalau ada mujizat, Pak, ya. Di situ kasusnya jelas, itu orang-orang bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus. Saya jelas, kasih contoh. Ini ada salah satu gereja, pendetanya berzina, pendetanya korupsi, tidak ada yang tahu jemaat. Oke? Tuhan tetap menghargai hadiratnya ketika 2-3 orang berkumpul, mau pendetanya yang berzina, berdoa dalam nama Yesus. Bukan doa pendeta yang didengar Tuhan, mujizat terjadi. Kata kami di situ, bukankah kami ini orang-orang yang merasa pengikut Yesus, tapi hidupnya tidak benar. Zina lanjut terus.
Dia tetap di gereja yang ada mujizat. Salah. Itu Anda menafsir salah. Itu kan dia bikin mujizat, Pak. Ya, menyembuhkan orang, bernubuat. Terus apa lagi? Bermukjizat demi nama Yesus. Terus Anda mau tuduh kalau dia melakukan zina? Bisa Pak, bisa terjadi. Dan bisa terjadi mujizat juga. Nggak bisa terjadi. Bisa Pak. Saul juga sempat membuat mujizat walaupun dia dalam dosa. Tuhan itu maha kuasa Pak, di hadapan orang ketika kita menyampaikan nama Yesus, 2-3 orang berkumpul, mujizat terjadi Pak. Iya. Tapi bukan doa kita lagi yang didengar Tuhan, doa mereka itu gitu. Bisa Pak. Tapi kita nanti gereja kami dulu gini gitu. Kami mujizat gitu. Nggak usah kepanjangan Pak. Oke lah, saya terima aja lah Pak. Saya terima orang yang pernah tidak kudus bisa bermujizat ya Pak. Iya. Contohnya Musa, ya. Bisa banyak. Oke, bisa. Tetapi sekarang ada kasus yang tadi saya sebutkan, Pak. Ya, kan Bapak bilang, apakah cuman melihat anak? Oke, saya terima lagi, Pak. Oke, harus berbuat baik, kan begitu? Iya. Harus tidak boleh berbuat zina. Iya. Itu kan termasuk melakukan kehendak Bapakku, betul ya? Betul. Betul. Berarti kalau dia berzina, mencuri, berarti kan dia tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Iya. Oke, tadi kata Yesus apa di ayat 7 Matius 7 ayat 23? Tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Iya. Ya, sekarang kan Bapak bilang, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa pun bisa bermujizat, betul? Bisa bermujizat. Ya sudah. Lalu kenapa dia bilang karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku? Lah sekarang Anda bilang bahwa perbuatan-perbuatan jahat itu bukan kehendak Bapa. Anda sendiri kontradiksi dengan ayat itu. Seperti ini. Orang yang berbuat mujizat. Jadi kata kami ini, kelak nanti seperti anggaplah ada seronggolan gereja karismatik, jemaat yang dulu rajin ibadah, 1000 orang. Kami kok nggak masuk surga? Gereja kami ada mujizat dulu. Nyahlah kau mujizat, apa mujizat? Hidupmu nggak benar. Kira-kira seperti simpel aja. Nggak usah repot ayat itu. Artinya gini loh, banyak terpanggil, sedikit terpilih, kurang lebih seperti itu ayat. Nggak ada masalah ayat itu. Oh, saya mengkaji Alkitab bukan seperti itu, Pak. Wow, saya mengkaji Alkitab itu, Pak, ada kata kerjanya, ada kata jamaknya, present tense, imperfect, segala macam, Pak. Nggak seperti itu. Iya, jadi kan makanya saya katakan tadi, ayat itu luas pengertiannya, jangan hanya makanya ini saya bikin luas. Kenapa? Karena ketika saya bikin luas, kenapa Anda tidak mau meluaskan? Justru jadi sempit kalau ayat itu hanya mengarahkan kehendak Bapa, berarti harus hanya mempercayai melihat itu. Anak sebagai Bapa, melihat. kan begitu. Nah, kalau ayat itu hanya untuk itu, justru sempit dia. Iya, kan saya Jadi sudah tidak gini loh, Pak Lai, saya kan sudah tidak sempit dengan menerima argumen Anda bahwa ternyata kehendak Bapa bukan cuma melihat anak, tetapi tidak boleh berbuat yang jahat. Oke. Sekarang Anda kan bilang orang berbuat jahat masih bisa buat mujizat, betul? Iya, bisa. Iya. Tapi bukan dia yang berbuat mujizat, Tuhan tetap berbuat mujizat, bukan dia. Nah, ini kan dia merasa diri narsis gitu loh, narsis. Gimana narsis? Gini Pak, itu orang-orang itu kan sudah tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan ketika di pengadilan, Pak. Betul nggak? Ya komplain, tapi komplain sama kayak debat-debat tadi, Pak. Merasa benar. Gini Pak. Di situ mereka berbuat mujizat dalam nama Yesus. Mereka nggak bohong itu. Masa di depan Tuhan dia bohong di alam pengadilan? Nah, sekarang dia berbuat mujizat dalam nama Yesus, berbuat menyembuhkan, bernubuat demi nama Yesus. Itu betulan mereka melakukan itu. Lalu Yesus bilang kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, tadi Anda bilang berbuat zina dan berbuat buruk itu adalah dilakukan oleh orang yang berbuat mujizat ini dalam nama Yesus. Jadi orang yang berbuat dosa yang tidak melakukan kehendak Bapa bisa melakukan mujizat, betul? Kata Bapak kan begitu tadi. Betul, tapi bukan dia yang melakukan. Dia ada di antara oknum. Dia ada di antara komunitas yang membuat mujizat itu. Oknum ini yang komplain. Jadi yang komplain ini, Bro Sam, itu yang komplain ini adalah oknum-oknum manusia nanti komplain. Bukankah kami seperti ini? Bukankah kami dulu? Gitu. Bukan Pak. Jadi Orang itu dia sendiri ngomong. Oknum
Itu si objek pertama tuh ngomong kepada Yesus. Kami bernubuat demi namamu. Kami bukan yang orang lain. Bukan aku. Iya, orang banyak. Sekarang begini. Banyak. Kami. Iya, itu tidak bisa diartikan bahwa yang komplain itu bukan yang tidak berbuat mujizat dong. Di mana logika bahasa Anda itu. Dia ada di komunitas. Silakan Pak Kris, gimana menurut Pak Kris? Silakan. Ini aja memperjernih ya, Bro Nathan ya. Jadi ayat 23 itu hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, oke? Setuju? Iya, betul. Setuju. Nah, jadi menurut Bro ayat 22 itu mereka melakukan mujizat tadi itu bisa, ya kan? Sekalipun mereka berbuat jahat gitu tadi, itu yang kedua ya. Iya benar. Nah, lalu sebentar nih. Pusing kan? Iya, pusing. Sorry. Aku hilang fokus. Lanjut dulu. Lanjut. Jadi Pak, dia kan kawan-kawan, sorry kalau boleh saya kasih masukan. Kayaknya pembahasan tadi soal Allah itu ini sayang loh kalau videonya itu terlalu panjang nanti nggak ada yang nonton. Jadi kalau mau masuk pembahasan selanjutnya di-cut dulu baru masuk lagi pembahasan selanjutnya. Sayang aja. Gitu. Padahal pembahasan ini bagus ya Pak ya. Iya, nanti kalau pertemuan berikutnya mungkin bisa persiapan lebih dimatangkan untuk bahas tentang Allah. Jadi kita terus nggak buang waktu banyak ya. Jadi betul-betul substansi kita bahas gitu. Masukan saja sih buat dari saya ya. Ya Pak Kris, ini yang ini dipotong nanti diupload lagi Pak Kris, karena ada recordingnya toh. Ya dipotong yang rame-rame tadi nggak usah sampai ke sini itu ditampilin gitu Pak. Ada Pak, cuma ya buat ini Pak, profesi saya kan tukang sunat toh. Ya sudah, jadi kayaknya udah kepanjangan, udah kemalaman ya Pak ya. Pak Jalan istirahat aja lah. Nanti jadi nggak refresh gitu. Intinya gini, Pak Samuel, Bro Sam ya, Anda juga memang salah satu figur lah ya, termasuk Pak Paul Jang. Semalam saya sudah ke channel dia juga nggak ada yang salah Trinitas. Jadi gini, sekarang ini gini loh, jadi kita adu-adu argumen gitu di medsos ya. Jadi orang jadi jelek menilai Kristen sekarang ini hanya gara-gara ini. Sementara Oneness ini juga gimana, kita badan hukumnya juga gimana. Pak Joshua Teu juga belum jelas. Dia kadang saya katakan kemarin, Pak, oke saya setuju. Oneness ini ketika kita penginjilan sepertinya tepat saya bilang kepada agama tetangga Muslim. Tapi ketika masuk kepada akademik pelajaran teologi, ini mentok Pak saya bilang. Iya di teologi aja dibahas Trinitas. Dia juga bilang gitu. Makanya yang mentok itu Joshua Teu. Saya nggak mentok Pak. Saya Pasti mentok di teologi ya. Bro Sam, itu teologi ya, pembahasan tentang Allah, sifat Allah itu nggak gampang. Closing statement aja Bro, nanti disambung lagi. Iya, persiapan lagi, setting waktu untuk pertemuan selanjutnya pembahasan yang sama gitu. Kalau saran saya sih, jadi jadi ada kelanjutannya. Jadi yang penonton juga bisa menikmati gitu loh. Bisa mendapat pelajaran. Kalau saya sih masukannya. Saya closing statement ya. Biasa bicara dikit. Boleh. Bapak dengan Bapak siapa ini? Pak Denny Mario, Pak. Bang Sam. Ya, Pak. Saya dari Bali. Pak Mr. Denny Mario ini? Ya. Oke. Saya dari Bali. Salam kenal buat semua ya. Saya di gereja di Bali, kami Oneness Pentakosta. Dan kami cuma punya 2 gereja cabang. Dan nggak ada yang nggak jelas. Kita pemerintah sah. Jadi Pak Nathan nggak boleh ngomong kayak gitu. Kami sah, pengajaran kami jelas. Di Amerika. Sorry, di closing dulu. Nanti kita bahas yang remeh-temeh begitu. Nanti kita bahas ngobrol santai gitu. Ini kalau bukan saran saya, Bro. Semua bentar Pak Mario, Pak Biar Pak Samuel yang jawab, terus closing statement.
Ya, baru kita ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu. Oke, silakan lanjut. Pak Denny sudah saya ini barusan saya screenshot karena ini cukup mengejutkan ya. Saya punya teman baru namanya Denny Mario. Nanti saya catat nomor HP-nya atau Pak Denny yang catat nomor HP saya, oke? Siap. Oke, sekarang siapa yang closing statement? Saya closing statement. Oke, silakan. Ayat Pakai firman bahasa Tuhan Kupang aja ya, ya. pakai bahasa Kupang ya. Ayat firman Tuhan aja deh. Ya. Jadi ini apa ya? Oke, di Titus 2 ayat 13 dan 14 aja ya. Saya baca. Atau kita buka sama-sama supaya jelas ya. Titus 2 ayat 13 dan 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Sorry. Lanjut bro, Halo? lanjut bro. Oke. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi penyertaan Allah yang maha besar itu adalah Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya menjadi milik kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Bukan yang suka menghujat. Jadi ini juga kritik pada teman-teman semua, baik Yohanes maupun Trinitas. Ini sekiranya menjadi closing statement untuk mengingatkan kita kembali bahwa berapologet itu juga harus menjaga sopan santun. Sekaligus kita memberitakan Injil. Itu aja, Pak. Mantap ya. Thank you, bro. Silakan diambil sepedanya. Ya, oke. Selanjutnya. Opening statement. Pembahasan apa ini? Engkau opening statement lagi udah ini. Sebentar, udah selesai ya berarti ya? Iya. Oke, saya mau ngobrol sama ini nih, mau interogasi Pak Denny nih. Ya. Pak Denny temannya Kezia bukan?